Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah analisa sensori pada program studi pengembangan produk agroindustri. Untuk yang pertama adalah terkait dengan pengertian analisa sensori, bahwa analisa sensori merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran ilmiah, analisis dan interpretasi atribut-atribut produk melalui 5 panca indera manusia, yaitu indera penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba, dan perasa, sebagai evaluatornya berdasarkan skala tertentu. Tujuan umum dari analisa sensori adalah untuk mengetahui respon atau kesan yang diperoleh panca indera manusia terhadap suatu rangsangan yang ditimbulkan oleh suatu produk. Jauh sebelum ditemukannya metode analisa sensori, banyak orang sudah melakukan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Walau tanpa mereka sadari, jenis analisa sensori yang dilakukan ini sangat sederhana. Nah, analisa sensori sederhana ini mereka tanpa adanya perhitungan berdasarkan statistika, tetapi lebih ke parameter pengalaman yang dijadikan sebagai patokannya. Sebagai contoh, bahwa ibu-ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya tidak pernah lepas dari analisa sensori. Mengapa demikian? Karena ibu rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk memasak atau mengolah bahan mentah menjadi makanan siap saji yang melibatkan beberapa proses. Nah, proses-proses itu diantaranya yang pertama, pemilihan bahan mentah. Yang kedua adalah pengolahan bahan mentah. Yang ketiga, bahan menjadi siap untuk dimakan. Dan yang keempat adalah penentuan umur simpan. Bahwa semua tahapan tersebut dilakukan dengan cermat dan tepat oleh ibu rumah tangga menggunakan analisis sensori yang sederhana. Nah, seperti pemilihan bahan mentah tadi, ibu rumah tangga akan menggunakan panca indera untuk menentukan mana bahan mentah yang dapat dilihat, seperti tekstur, bau, atau rasa dengan standar mereka yang dimiliki. Dengan ilustrasi di atas, maka dapat diketahui betapa pentingnya analisa sensori sehingga dapat dijadikan pagar yang paling luar dalam kehidupan rumah tangga. Nah, baik di rumah tangga maupun di industri, terutama dalam hal pengolahan produk pangan untuk menghasilkan mutu yang optimal. Dalam skala besar, analisa sensori digunakan pula oleh industri pangan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah terkait dengan mutu produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, penanganan analisa sensori perlu dilakukan secara lebih serius dan dikelola secara terpadu. Beberapa alat pendukung untuk menunjang analisa sensori, diantaranya yang pertama, laboratorium khusus untuk analisa sensori. Yang kedua, jumlah kabin yang cukup banyak untuk mengevaluasi produk. Yang ketiga, ruang kabin yang cukup luas dan nyaman untuk sampel dan tempat untuk mengevaluasi. Yang keempat, sistem sirkulasi udara yang baik. Yang kelima, sistem pencahayaan yang baik. Yang keenam, ruang preparasi sampel yang terpisah. 7, tempat rapat. Yang kedelapan adalah hindari kontaminasi dan pastikan kebersihan terjaga. Nah, dari semua alat pendukung ini akan mengontrol parameter-parameter yang ada selama proses pengujian produk dilakukan. Ada dua hal yang memiliki peranan sangat penting dan perlu digarisbawahi, yaitu pengaruh sistem pencahayaan dan sirkulasi udara. Pencahayaan yang kurang dan tidak merata di setiap kabin akan mempengaruhi hasil data dari evaluasi produk. Sedangkan sistem udara yang tidak baik berakibat terjadinya kontaminasi selama proses evaluasi, di mana yang seharusnya bau dihasilkan oleh produk tetapi terganggu oleh kontaminasi bau-bau yang lain.
Kualitas suatu analisa sensori dan informasi yang dihasilkannya akan mempengaruhi kualitas dari keputusan bisnis yang akan diambil. Dalam hal ini, analisa sensori akan memberi keyakinan terhadap pengambilan keputusan penting yang sangat bergantung pada data pengujian kualitas sensori produk. Mengingat pentingnya analisa ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisa sensori. Yang pertama, merencanakan tujuan uji dengan benar. 2. Mengikut sertakan panelis-panelis yang sesuai. Apakah panelis cukup dengan panelis tidak terlatih ataukah sampai dengan panelis yang terlatih? Yang ketiga, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Yang keempat, mengurangi adanya bias. Yang kelima, mengontrol lingkungan tempat pengujian dan penyajian produk. Namun demikian, tidak berarti bahwa analisa sensori dapat mengambil alih seluruh pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kualitas produk. Di sini masih diperlukan pengujian-pengujian lain seperti pengujian mikrobiologi, pengujian bahan kimia pangan, dan sebagainya. Tujuan analisa sensori dalam bidang penelitian dan pengembangan adalah membandingkan beberapa macam prototipe yang sedang dikembangkan, memahami pengaruh bahan baku, bahan tambahan, dan proses terhadap karakteristik produk, menghubungkan data sensori, data instrumen dengan data konsumen, pemetaan produk atau produk sampling, pencocokkan produk atau produk matching, dan reformulasi produk. Jadi, analisa sensori itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan suatu produk hasil perikanan maupun pertanian. Hal umum yang ingin diketahui dari analisis sensori adalah kesukaan keseluruhan. Kesukaan terhadap atribut sensori tertentu, keinginan membeli, kecocokan konsep dan merek, serta pengakuan terhadap keuntungan atau nilai lebih dari produk yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi dan mutu. Tujuan analisa sensori dalam bidang pengendalian mutu adalah membuat standar, spesifikasi, dan jaminan mutu produk, menguji umpur simpan, mengidentifikasi potensi kerusakan, dan memilih pemasok. Kemudian, dalam bidang pemasaran, tujuan analisa sensori adalah mengetahui penerimaan dan kesukaan konsumen, mengetahui kompetisi produk di pasar, menentukan posisi produk, menduga peluang kesuksesan produk, dan memahami harapan konsumen. Dengan hal ini, kita dapat mengetahui bahwa minat dari konsumen tersebut itu seperti apa, produk yang diinginkan itu seperti apa. Sekian materi dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait dengan materi analisis sensori, silakan disampaikan melalui grup WhatsApp atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.